Pemirsa, Andi Yuliani Paris mendorong Kemenristek untuk terus berinovasi dalam mengembangkan alat deteksi COVID-19 Genos agar Genos dapat secara cepat mendeteksi seseorang terpapar virus COVID-19 atau tidak. Ya, ini adalah salah satu langkah yang dicetuskan oleh Universitas Gadjah Mada atau UGM. Ini adalah salah satu alat untuk mendeteksi dari hidung secara elektronik untuk bisa mengetahui apakah kita terpapar oleh virus corona atau tidak. Dan katanya ini harganya jauh lebih murah dan efektivitasnya setara dengan PCR. Dan semoga ini akan membantu dan dapat memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19, pemirsa. Dan setelah ini kita akan jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi dan membahas mengenai headline surat kabar yang terbit pada hari ini. Tetap bersama kami di Suara Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker, membawa perlengkapan makan sendiri, sediakan hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi, dan pada segmen kali ini kita akan membahas headline apa saja yang terbit di surat kabar. Ini di tangan saya sudah ada harian dari Kompas, di mana salah satunya ini yang terbesar kita akan membahas mengenai revisi Undang-Undang ITE yang seperti kita tahu bahwa ada beberapa pasal karet yang akhirnya malah menyebabkan korban menjadi tersangka. Salah satunya ini ada beberapa kasus yang disebutkan dari mulai Prita Mulyasari hingga Baik Nuril yang kemarin sempat menjadi kontroversi, pemirsa. Dan nanti kita akan bahas lengkapnya dalam headline surat kabar hari ini. Kapolri memerintahkan jajarannya untuk merumuskan panduan penyelesaian kasus terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Namun undang-undang itu tetap perlu direvisi karena memuat sejumlah pasal yang mengancam kebebasan berekspresi. Kepolisian Negara Republik Indonesia akan menelisik kasus-kasus terkait dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam 6 tahun terakhir untuk menjadi bahan evaluasi. Jajaran kepolisian di daerah diperintahkan membuat panduan untuk penyelesaian kasus terkait undang-undang tersebut guna meminimalkan multitafsir dalam tataran pelaksanaannya. Dalam panduan tersebut, antara lain mereka yang menjadi korban dari kasus terkait undang-undang ITE harus melapor sendiri ke kepolisian dan pelaporan tidak dapat diwakilkan. Akan tetapi, hal tersebut dinilai belum cukup karena sejumlah masyarakat tetap berharap ada revisi atas sejumlah pasal karet di dalam undang-undang ITE karena bisa mengacam kebebasan berekspresi. Pasal tersebut antara lain terkait dengan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Kurang lebih ada 9 pasal yang nanti kurang lebihnya akan direvisi, dan kita berharap semoga ini dapat menjadikan iklim dari pemerintahan Indonesia menjadi lebih demokratis sehingga masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya secara lebih aman dan juga nyaman. Dan pemirsa, setelah ini kita akan membacakan berita yang kedua masih dari Kompas. Ini mengenai data sasaran vaksinasi belum lengkap. Kelengkapan data petugas pelayanan publik dan warga lanjut usia menjadi persoalan yang harus segera diatasi. Agar vaksinasi COVID-19 tahap kedua berjalan optimal, juru bicara vaksinasi dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan sebanyak 1.161.088 orang
telah divaksinasi dan dalam vaksinasi tahap pertama atau mencapai 79%. Vaksinasi untuk petugas pelayanan publik baru berjalan untuk pedagang di Pasar Tanah Abang dan sejumlah pejabat di kementerian atau lembaga. Adapun vaksinasi pada kelompok lain masih menunggu kelengkapan data yang diserahkan oleh setiap institusi terkait. Nadia menuturkan vaksinasi untuk pelayanan publik dan kelompok lanjut usia belum masif karena masih pada tahap finalisasi data. Nadia mengatakan 7 juta dosis vaksin COVID-19 siap didistribusikan PT Bio Farma kepada sejumlah daerah prioritas penanganan COVID-19. Dan pemirsa, demikianlah tadi dua headline utama dari surat kabar Kompas. Setelah ini kita akan jeda sejenak kembali dan kita akan membahas tajuk hari ini di segmen selanjutnya mengenai waspada vaksin palsu. Tetap bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi. Dan pada masa pandemi krisis seperti ini pemirsa, bukan hanya kita harus waspada terhadap virus dari coronanya itu sendiri, tetapi juga terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena ini ada kasus yang dilaporkan dari Cina bahwa telah beredar vaksin palsu yang isinya mengandung kandungan garam dan larutan-larutan lainnya yang pastinya ini akan sangat membahayakan dan tidak efektif jika dimasukkan kepada tubuh manusia. Selengkapnya kita akan bahas pemirsa, tetapi sebelumnya kita akan saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Palsu dari Cina. Munculnya sindikat pemalsu vaksin COVID-19 di Cina perlu diantisipasi agar kasus ini tidak terjadi di Indonesia. Untuk itu penting meningkatkan pengamanan distribusi vaksin dan pengawasan serta sigap melakukan penyelidikan. Jika muncul kasus pelaporan adanya pabrik pembuatan vaksin palsu ataupun oknum yang memasarkan vaksin COVID-19 palsu beredar di masyarakat. Selain itu, pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perbedaan vaksin asli dan palsu, sehingga masyarakat dapat membedakan dan terhindar dari vaksin palsu. Pemerintah harus menggiatkan edukasi kepada masyarakat bahwa vaksin COVID-19 akan diberikan kepada masyarakat secara gratis, sehingga masyarakat tidak perlu mencari layanan kesehatan untuk mengakses vaksin karena pemerintah telah menjadwalkan vaksinasi untuk seluruh masyarakat menjadi penerima vaksin. DPR mengimbau kepada masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan vaksin dijual bebas, serta meminta masyarakat agar sabar menunggu penjadwalan untuk divaksinasi dan mendukung gerakan siap divaksin dengan mengajak anggota keluarga ataupun kerabatnya untuk bersedia divaksin, guna mendukung program pemerintah untuk mencapai herd immunity.
Pemirsa, saat dunia sibuk bekerja sama hadapi corona, kita semua kemarin dikagetkan dengan berita adanya vaksin COVID-19 palsu. Vaksin palsu yang isinya larutan garam pertama kali dibongkar oleh kepolisian Cina. Tidak tanggung-tanggung, vaksin palsu yang diamankan oleh polisi Cina ada 3.000 dosis vaksin. Belum lagi ribuan bahkan jutaan dosis kemasan vaksin palsu yang belum siap edar. Vaksin COVID-19 palsu ini telah beredar di masyarakat dan telah dijual belikan. Ini melansir dari data Reuters pada 18 Februari 2020. Di pasaran sejak September 2020, vaksin COVID-19 palsu asal Cina ini, beberapa diantaranya sudah siap dipasarkan ke luar negeri. Melansir dari BBC.com, pada tanggal 17 Februari 2021 lalu, aparat Tiongkok ini pada tanggal 17 Februari telah menangkap pimpinan dari sindikat pembuatan dan pengedaran vaksin COVID-19 palsu. Pimpinan sindikat tersebut seorang pria dengan inisial Kong yang telah membuat 58.000 ramuan vaksin COVID-19 palsu. Kong diamankan aparat bersama 80 lebih anggota sindikatnya di persidangan dan juga Kong telah terbukti dan mengaku telah meraup keuntungan sebanyak 39 miliar rupiah atau sebesar 18 juta yuan. Pada modal vaksin COVID-19 palsu hanya jarum suntik dan kemasannya yang diberikan label larutan air garam. Ya, ini adalah berita yang pastinya sangat menyedihkan dan pastinya juga sangat memprihatinkan karena di tengah masa pandemi COVID-19 di mana orang-orang berlomba-lomba untuk menjaga kesehatan dan juga memutus mata rantai penyebarannya, ada saja sindikat yang tidak bertanggung jawab dan pastinya harus membuat kita semakin waspada dan makin lebih bijak dan juga detail lagi dalam membeli beberapa hal. Di antaranya adalah vaksin dari COVID-19 itu sendiri. Dan pemirsa, setelah ini kita akan jeda sejenak, nanti kita masih akan membahas mengenai vaksin palsu di COVID-19. Tetap bersama kami di Suara Parlemen. Pemirsa, dikarenakan Kong atau pimpinan sindikat dan juga anggotanya pertama kali menjual ke pasar pada Agustus 2020, vaksin COVID-19 palsu ini baru ada di pasaran pada September 2020. Jadi baru sampai di tangan banyak pengguna 1 bulan kemudian. Namun hanya silam waktu 1 bulan, ya, vaksin COVID-19 palsu ini telah sampai ke Hong Kong pada November lalu. Sebelum dikirim ke luar negeri, ironisnya lagi penjualan dilakukan berdasarkan saluran internal dari produsen asli dan juga fakta lainnya, vaksin COVID-19 palsu ini ditemukan dijual dengan harga tinggi di rumah sakit. Malahan vaksin palsu ini sudah sampai ke tingkat desa, penjualannya melalui tenaga kesehatan desa, dan karena hal inilah Badan Penuntut Tertinggi Cina, Kejaksaan Agung Rakyat telah mendesak badan-badan regional untuk bekerja sama dengan polisi untuk mengekang kegiatan tersebut. Thoriq Hidayat selaku anggota DPR RI fraksi PKS buka suara terkait dengan ditangkapnya 80 orang anggota kelompok kriminal yang memproduksi serta menjual vaksin COVID-19 palsu asal Tiongkok. Thoriq Hidayat lalu menyentuh Kementerian Luar Negeri dan juga pemerintah agar tetap ketat melakukan pengawasan terhadap adanya vaksin COVID-19 palsu tersebut. Dan lebih lanjut, Thoriq juga meminta agar Kemenlu menjalin komunikasi lebih lanjut dengan Tiongkok terkait dengan penangkapan oknum yang memproduksi dan menjual vaksin COVID-19 palsu yang bahkan telah menjual vaksin tersebut hingga ke luar negeri. Kembali lagi kita berharap semoga ini pemerintah benar-benar bisa lebih detail dan juga lebih selektif lagi ketika benar-benar ingin membeli vaksin dari luar negeri maupun juga yang di dalam
dalam negeri karena ini ada oknum-oknum yang terbukti tidak bertanggung jawab menjual vaksin palsu yang pastinya akan sangat merugikan. Dan pemirsa, pada saat ini kita akan membacakan kepada Anda update COVID yang datanya dilansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Di data yang kami terima, kasus positif bertambah 9.039 kasus, dan yang sembuh ini pada hari ini mencapai 10.546 kasus, serta yang meninggal dunia hingga hari ini tercatat sebanyak 33.969 kasus, bertambah 181 kasus dari hari yang sebelumnya. Dan pemirsa, tidak lelah-lelahnya kami tetap menyampaikan kepada Anda tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan, dan juga harus tetap menjaga agar kalau misalkan Anda tidak mempunyai kegiatan yang terlalu penting, tetap di rumah saja dan menjalankan aktivitas dari rumah. Dan pemirsa, informasi tersebut sekaligus juga mengakhiri perjumpaan pada Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.